Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku, siswa-siswiku yang sholih-sholihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, rezeki kita, keluarga kita diberikan rezeki yang barokah. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, sehat walafiat fid dunya wa dunya wal akhirah. Anak-anakku, siswa-siswiku, sebelum kita masuk pembelajaran seperti biasa kita berdoa bersama. Mari ikuti Pak Baihaqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Mari disimak video pembelajaran dari Pak Baihaqi. Baik anak-anakku yang sholih-sholihah, kita akan memasuki pelajaran keempat, sholat bagi musafir, ya. Mari kita simak pembelajaran sholat bagi musafir, ya. Pelajaran keempat. Pernahkah kamu mendengar kata safar? Kata safar berasal dari bahasa Arab yang berarti perjalanan menempuh suatu masafah atau jarak tertentu. Sementara orang yang melakukan perjalanan disebut dengan istilah musafir. Dalam tradisi masyarakat Arab, safar atau bepergian merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan untuk berdagang, ya. Kalau di gambar kalian itu, di buku kalian, setiap orang pasti pernah bepergian, ya, dengan alat transportasi yang berbeda-beda. Kita semua pernah berpergian untuk suatu tujuan tertentu, ya. Pernahkah kamu melaksanakan sholat ketika sedang bepergian atau musafir? Bagaimana tata cara melaksanakannya? Untuk memahami tata cara sholat bagi orang yang bepergian atau musafir, pelajari materi pada materi berikut ini. Oke. Tujuan pembelajaran, ya. 1. Dengan membaca teks, siswa diharapkan dapat memahami ketentuan sholat bagi musafir dengan baik dan benar. 2. Dengan berdiskusi, bermain peran, dan melakukan latihan, siswa diharapkan dapat mengatasi dan mempraktikkan tata cara bagi musafir dengan baik dan benar, ya. Baik, kita lanjutkan. Apa itu safar? Ya. Musafir adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk sebuah tujuan yang baik, ya. Tidak hanya di musim panas, masyarakat Arab juga bepergian di musim dingin. Mereka berdagang dari satu tempat ke tempat lain. Begitulah tradisi safar masyarakat Arab atau suku Quraisy, sebagai yang telah diabadikan dalam Al-Quran surat Quraisy ayat kedua, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ilafihim rihlatasyita'i wasyayif. Artinya yaitu kebiasaan mereka masyarakat Arab bepergian pada musim dingin dan musim panas. Quran surat Al-Quraisy ayat kedua ya. Di situ dijelaskan bahwasanya ya bagi masyarakat Arab ya bepergian bukan suatu pekerjaan yang mudah ya. Di sini ada juga gambarnya ya. Di gambarnya 4.1 ilustrasi safar atau bepergian masyarakat Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW ya. Bepergian bukan suatu pekerjaan yang mudah dengan kondisi alam yang gurun pasir dan sangat panas ya. Bepergian menjadi tidak mudah untuk dilakukan. Begitu juga ketika safar dilakukan dalam musim dingin ya. Seperti itu. Dengan kondisi yang berat ini, maka seorang musafir mendapatkan banyak rukhsah atau keringanan dalam agama. Di bulan Ramadan misalnya, seorang musafir mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk berbuka bila merasa tidak sanggup menjalankan puasa dan mengqadha atau mengganti puasanya di bulan lain. Sebagai firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Al-ayah shadaqahul azim. Artinya yaitu beberapa hari tertentu, ayyaman ma'dudat. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari lain. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-184. Itu adalah rukhsah atau keringanan bagi yang tidak bisa melaksanakannya. Sama ya, musafir juga ada rukhsahnya. Jadi di sini keringanan bagi musafir dalam sholat. Nah ini ya. Tidak hanya pada bulan Ramadan musafir mendapat rukhsah keringanan ya tadi ya, tapi juga mereka mendapat keringanan ketika melaksanakan sholat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an takshuru minas shalah. Al-ayah shadaqallahul azim. Artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Quran surat An-Nisa ayat 101 ya. Di situ diterangkan ya, seorang musafir yang telah berniat melakukan perjalanan dengan tujuan baik ya, bukan maksiat, bukan tujuan yang berfoya-foya. Seperti pergi haji, nah ini silaturahim, berdagang, menempuh perjalanan minimal 81 km ya, plus minus itu kurang lebih 81 km, maka akan memperoleh banyak keringanan rukhsah. Jenis-jenis keringanan atau rukhsah bagi musafir dalam sholat adalah sebagai berikut. Ini ya keringanannya. 1. Mengqashar atau meringkas jumlah rakaat sholat ya. Seorang musafir diperbolehkan mengqashar atau meringkas jumlah rakaat sholat fardu yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Kalau 2 rakaat Pak berarti nggak bisa. Kalau 3 rakaat berarti nggak bisa. Yang 4 rakaat menjadi 2 ya. Yang 2 tetap 2 rakaat, yang 3 tetap 3 rakaat. Tata cara pelaksanaannya sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya ya. Menjamak, mengqashar sholat sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian kedua, menjamak sholat fardu. Seorang musafir dapat menjamak atau menggabungkan sholat fardu seperti sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Tata cara pelaksanaannya dapat dipelajari kembali pada pelajaran sebelumnya, sudah diajarkan Pak Bay ya. Oke. Nah itu gambarnya 4.2 di buku kalian, di kitab kalian. Seorang musafir dapat menjamak sekaligus mengqashar sholat ya.
Menjamak itu apa? Kemarin ayo di video sebelumnya, yaitu menggabungkan. Mengqashar yaitu meringkas atau memendekkan sholatnya ya, mengqashar. Jadi digabungkan dan diringkas. Oke. Yang ketiga, boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Seorang musafir tidak melaksanakan sholat Jumat, bagi mereka cukup menggantinya dengan sholat zuhur, sebagaimana perjalanan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan lainnya dari Jabir radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya sholat Jumat kecuali perempuan, musafir, hamba sahaya, orang yang sedang sakit ya. Ini adalah orang-orang yang diberi keringanan, diberi rukhsah ya. Kemudian yang keempat, dapat melaksanakan sholat di atas kendaraan dalam perjalanan yang panjang. Seorang musafir dapat melaksanakan sholat di dalam kendaraan yang ditumpanginya. Dengan begitu, maka tidak ada kewajiban bagi seorang musafir untuk selalu menghadap kiblat ketika sholat dalam kendaraan, karena arah kendaraan yang ditumpangi selalu berubah-ubah seperti itu ya. Ini ada tata cara ya, gambar 4.3 gerakan takbir ya. Ketika syarat sah sholat sudah terpenuhi, posisi duduk dapat dengan tenang, lalu takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan, berniat sambil menghadap kiblat. Sedapat mungkin ketika takbiratul ihram dapat menghadap ke arah kiblat ya. Jadi seyakinnya dalam hati saja ya, karena selalu berubah-ubah ya kendaraannya. Misalnya dalam bus ya, kemudian dalam pesawat nggak bisa kita menentukan ya, langsung saja takbiratul ihram. Kalau hati sudah tenang langsung takbir ya. Kemudian gambar titik 4 gerakan bersendekap, yaitu membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat sebagaimana surat biasanya ya. Kemudian ketika ruku ya, gambar titik 4.5 cukup dengan membungkukkan badan dan kepala sekedarnya. Sujud sama seperti itu ya. Kemudian terakhir mengucapkan salam dengan menengok arah kanan dan kiri. Tuh ya, sudah dijelaskan di pelajaran sebelumnya juga ya. Oke, dilanjutkan lagi. C, hikmah atau rukhsah ya. Hikmah rukhsah, hikmah adanya rukhsah ya. Hikmah adanya rukhsah ini ya, agama Islam adalah agama yang sesuai fitrah manusia. Islam tidak mengajarkan sesuatu melebihi batas kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Karena itu, apabila ada perintah yang tidak mampu dilaksanakan oleh seseorang, maka selalu ada rukhsah atau keringanan yang dapat dipilih untuk memudahkan ketika melaksanakan setiap perintah Allah ya. Ini firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-ayah shadaqallahul azim. Artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-185 ya, seperti itu. Maka hikmah adanya rukhsah bagi musafir adalah satu, untuk menghindari kesulitan yang sering dialami oleh mereka, oleh orang musafir ya. Dua, menjadi lebih mudah untuk menjalani perintah Allah, khususnya sholat. Tiga, dapat menjadi penyemangat untuk tetap melaksanakan sholat fardu dalam kondisi seperti apapun ya, seperti itu. Rukhsah adanya, hikmah adanya rukhsah ya, adanya keringanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian tugasnya cukup mencatat materi-materi. Apabila ada yang tidak dipahami, kalian catat supaya kalian benar-benar ingat ketika ujian, ketika melaksanakan BTS, PAS, kalian bisa menjawab dengan baik dan benar.
Alhamdulillahirrabbilalamin, siswa-siswi yang soleh-solehah, mudah-mudahan dari tayangan video tadi kita mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan tambahan pengetahuan dari Pak Bayhaqi. Mudah-mudahan bermanfaat sampai kalian dewasa kelak. Mari seperti biasa, sebelum ditutup kalian bisa mencatat apa sekiranya dari materi Pak Bayhaqi tadi yang sekiranya penting, nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan kalian bisa menjawabnya dengan mudah ya. Mari bersama-sama membaca doa kafaratul majlis sebelum ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.